Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum wabarakatuh. Apakah boleh berkorban tapi uangnya menghutang dari orang? Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kondisi pertama, jika utang itu utang terbatas yang sekiranya ya ada tempo untuk bisa membayarnya dan itu telah diprediksi sebelumnya, dihitung. Ya, dengan contoh begini misal. Biasanya gajian tuh tanggal 25, ya kan? Nah, kemarin tanggal 23 ya itu sudah mulai ya siap-siap misalnya untuk bisa kurban. Sementara gajian tanggal 25, Anda prediksi nih dengan hitungan yang biasa rutinitasnya tanggal 25 gajian, tapi penyediaannya dari mulai tanggal 23 misal ya. Nah, karena Anda melihat bahwa ada potensi bayar ya dan ini rutin biasa terjadi, anggaran sudah ada, itu sah-sah saja Anda kalau mau minjam. Ya, dengan cara juga memberitahu kepada keluarga bahwa ini saya minjam, ya kemudian nanti insya Allah kita bayarkan dari sini dari hasil yang biasa bulanan kita dapatkan. Penting untuk menyampaikan kepada keluarga karena kan kita tidak tahu kapan kita wafat. Boleh jadi tanggal 24 wafat, kan? Atau 23-nya bahkan wafat. Jadi keluarga tahu ketika uang itu datang, nah ada hak kemudian utang yang bisa dibayarkan. Itu tidak ada masalah jika memang dengan izin Allah diketahui bahwa hari tertentu uang akan diterima untuk dibayarkan. Tapi kalau kondisinya menyulitkan, maka tidak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama dan tidak boleh memberikan beban. Ya, awas hati-hati, agama datang memberikan kemudahan bukan beban. Ya, banyak dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kadar kemampuannya. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan selalu ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Artinya kalau ada orang memaksakan diri mencari yang sulit di sini, maka dia telah menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan itu maksiat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menunaikan syariat dalam agama. Ya karena itu jangan sekali-kali misalnya untuk korban nih karena setahun sekali saya pengen minjam dulu. Ya pokoknya bayarnya gimana terserah nanti. Jangan. Itu bahkan menyalahi nanti satu ketentuan yang bisa berakibat fatal. Ya, ada ketidakmampuan untuk membayar menjadi persoalan serius nanti ke depan. Ya, bayar hutang hukumnya wajib. Ya, sedangkan Anda berkorban sunnah muakkadah, wajib di atas sunnah. Bagaimana kemudian Anda mendahulukan yang sunnah sementara menyalahi atau melampaui yang wajib hukumnya jika memaksakan untuk meminjam tadi. Ya, karena itu lihat kondisinya. Jika memungkinkan, alhamdulillah. Jika tidak memungkinkan, tidak dipaksakan, tapi berusaha untuk berazam, bertekad, satu saat bisa berkorban. Ya, atau Anda misalnya menjual sesuatu yang kebutuhannya sudah sekunder atau tersier, ya kebutuhan kedua, ketiga yang bukan kebutuhan pokok lagi. Ya, masya Allah misalnya ini kan aneh-aneh sekarang, aneh-aneh luar biasa. Ya, musim handphone pada beli handphone, musim batu cincin pada beli cincin, gak lihat harga. Musim sepeda pada beli sepeda, musim kurban kok yang dibeli tusuk sate sama arang. Ya, harusnya kan yang dibeli hewannya. Ya, kan aneh ini. Ya, jadi kadang-kadang dunia itu cepat untuk direspon tapi urusan akhirat nggak masuk logika gitu. Ya Allah taala alam bisawab. Ya la haula wala quwata illa billah. Jika saya berkorban sapi patungan dengan tetangga 7 orang, apakah bisa saya niatkan untuk keluarga? Bisa. Bagian Anda niatkan misalnya untuk keluarga boleh. Ya, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk sapi dan unta 7. Untuk kambing cuma 1 saja. Ya. Jadi kalau Anda berniat misalnya dengan tetangga 7 orang siapa saja, Pak Ahmad, Pak Asep, Pak Hasan, Pak Husain, misalnya kan, Pak Hudori dan sebagainya 7 orang, Anda masuk di situ. Ya, Anda boleh misalnya niatkan bukan untuk Anda, misalnya untuk keluarga besar atau keluarga Anda. Ya, keluarga Adi Hidayat masuk di situ, maka satu bagian itu mencakup keluarga saya di situ. Ya, Allah taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berniat tidak berkorban untuk keluarga besar saya, seekor kambing di negara lain seperti Syria, apakah boleh jika saya tidak memberitahu mereka tentang niat berkorban ke atas saya dan mereka? Terima kasih. Semoga Allah meridai segala usaha dalam memberi ilmu pada ummah. Amin. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga besar Anda. Untuk korban, kalau untuk masyarakatnya tidak harus Anda beritahu, tapi untuk pemotongnya Anda harus sampaikan. Ya, karena ketika dipotong itu kan nanti akan dibacakan
oleh yang akan memotong itu, menyembelih itu. Ya, kalau niat itu hubungan Anda dengan Allah. Ya, Anda sampaikan, ya Allah, saya pengen korban ini, dan ini niat membedakan dua hal. Satu, ibadah dengan rutinitas. Ketika Anda niatkan jadi ibadah, ketika tidak diniatkan jadi rutinitas. Contoh paling gampang, ya, Anda mau makan diniatkan misalnya untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Nanti itu akan jadi nutrisi untuk menguatkan ibadah, bisa membuat Anda kuat untuk sholat, kuat untuk baca Quran. Tapi kalau tidak diniatkan ibadah, tidak Anda doa atau tidak Anda niatkan karena Allah, Anda nggak baca bismillah misalnya, atau doa untuk makan, maka seketika jadi rutinitas saja. Maka energi dari makanan itu hanya akan menjadi penguat dalam urusan dunia. Untuk ibadah sulit dia menjadi kekuatan. Karena itu bisa jadi malas untuk sholat, malas untuk baca Quran. Ya, yang kedua, niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Anda mau sholat zuhur dengan asar, apa bedanya? Kan sama-sama 4 rakaat. Selain waktu, ya niatnya. Waktu bahkan bisa berkumpul kalau jamak takdim, jamak takhir, sama-sama di waktu yang sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Pun demikian dengan korban ini, ketika Anda mau meniatkan apakah ini korban atau akikah, Anda niatkan korban, maka Anda niatkan niat hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk membedakan itu maksud nanti ketika disembelih, maka Anda sampaikan kepada penyembelih, ini korban atas nama si fulan. Karena itu Nabi ketika beliau berniat untuk berkorban, kemudian melafadzkan proses pengorbanannya, ya, dengan mengatakan Allahumma hadza min Muhammad, Allahumma laka hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Disebutkan dari si fulan, ya Allah, korban diniatkan dariku untukmu ya Allah, ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad dan umat Muhammad SAW. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada penyembelih tertentu, maka penyembelih itu akan mengatakan korban dari si fulan, korban dari si fulana, keluarga dari keluarga fulan. Ya, Anda tidak harus bikin spanduk misalnya atau status di media sosial, hari ini alhamdulillah berkorban untuk syariah. Tidak harus demikian, cukup Anda sampaikan kepada panitia korban, maka mereka yang akan bacakan. Dan semoga, saya yakin ini adalah usaha untuk menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.